Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Danu Ari Setianto, selaku dosen pengampu mata kuliah Fikih Siasah, dan teman-teman yang saya banggakan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Apriyanti Diutami dengan NIM 212111379 dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah kelas 3J. Di sini saya akan memaparkan sedikit materi mengenai pendekatan kajian fikih siasah dan perkembangan kajian fikih siasah. Langsung saja materi yang pertama mengenai pendekatan kajian fikih siasah. Pendekatan kajian fikih siasah. Pendekatan kajian fikih siasah dibedakan menjadi 3. Yang pertama, pendekatan normatif. Pendekatan ini diasumsikan bahwa memahami kajian politik dalam Islam tidak bisa dilepaskan dari kedisiplinan yang biasanya muncul, yaitu fikih. Namun, hal tersebut bisa disangkal bahwa kajian politik dalam sejarah Islam yang menjadikan fikih sebagai suatu alat optiknya, hal tersebut tidak bisa dilepaskan dari suatu kedisiplinan yang dominan, yaitu teologi. Dalam melakukan suatu pembahasan politik dalam Islam bersifat normatif, artinya mendasarnya dalam bingkai fikih dan teologi yang menggambarkan suatu argumentasi atau pendapat yang dapat disarikan dari teks-teks keagamaan. Yang kedua, pendekatan sosio-historis. Pendekatan ini berarti menggabungkan dua pendekatan sekaligus, yaitu sosiologis dan sejarah sebagai cara pandang. Oleh sebab itu, dalam kerangka sosiohistoris dalam mengkaji politik Islam dapat menjelaskan dengan melihat elemen-elemen Islam dari berbagai aspek sosial berupa interaksi, struktur, simbol, dan institusi, dan kesejarahan berupa peristiwa yang memperhatikan unsur-unsur baik tempat, waktu, objek, latar belakang, dan pelaku. Yang ketiga, pendekatan filosofis, yang dimaksudkan untuk melihat kandungan nilai atau substansi dalam setiap bidang formasi politik Islam. Suatu pendekatan yang dilakukan ketika mengkaji politik Islam adalah fikih. Pendekatan fikih baru digunakan setelah pendekatan teologi yang membahas tema politik. Materi yang kedua yaitu perkembangan kajian fikih siasah. Perkembangan kajian fikih siasah itu dibedakan menjadi 3 periode. Yang pertama, periode klasik. Ciri yang menandai perkembangan kajian fikih siasah pada periode klasik adalah kemapanan yang terjadi di dunia Islam. Secara politik, Islam memegang kekuasaan dan pengaruhnya di pentas internasional. Pada periode ini terdapat 2 dinasti, yaitu Bani Umayyah pada tahun 661 sampai 750 Masehi dan Bani Abbasiyah pada tahun 750 sampai 1258 Masehi. Pada masa kekuasaan Bani Umayyah, kajian fikih siasah masih belum muncul. Bani Umayyah lebih mengarahkan kebijakan politiknya pada pengembangan wilayah kekuasaan. Memang ada kelompok obsesi seperti Khawarij dan Syiah pada masa itu, tetapi tidak mempunyai pengaruh yang kuat. Pemikiran-pemikiran dan gerakan mereka pun cenderung radikal dan ekstrem dalam menentang kekuasaan Bani Umayyah. Pada masa daulat Bani Abbasiyah, barulah kajian fikih siasah ini mulai dikembangkan. Namun demikian, kuatnya pengaruh negara membuat kajian yang dikembangkan oleh para ulama itu cenderung mendukung kekuasaan. Inilah yang terjadi di kalangan ulama Sunni pada umumnya. Yang kedua, periode pertengahan. Periode pertengahan ditandai dengan hancurnya kerajaan Abbasiyah pada tahun 1258 Masehi di tangan tentara Mongol. Pada masa ini, kekuatan politik Islam mengalami kemunduran. Karena itu, kecenderungan pemikiran Islam juga mengalami kemunduran. Tokoh yang mengalami langsung tragedi penyerangan tentara Mongol ke Baghdad adalah Ibnu Taimiyah.
pada tahun 1263 sampai 1328 Masehi. Ibnu Taimiyah mempunyai pemikiran siyasah yang sedikit berbeda dengan pemikir Sunni abad klasik. Berbeda dengan Sunni pemikir sebelumnya, Ibnu Taimiyah tidak memandang institusi imamah sebagai kewajiban syar'i, tetapi hanya kebutuhan praktis saja. Ibnu Taimiyah tidak mengungkapkan secara tegas syarat Quraisy sebagai kepala negara. Ia hanya menegaskan dua syarat untuk menjadi kepala negara, yaitu kejujuran atau al-amanah dan kewajiban atau kekuatan al-quwah. Kedua hal ini merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi. Dengan kedua syarat ini akan tercipta keadilan dalam masyarakat yang merupakan cita-cita dan tujuan utama syariat Islam. Pemikir Sunni lainnya juga membahas siyasah adalah Ibnu Khaldun pada tahun 1332 sampai 1406 Masehi. Pandangan politiknya antara lain tertuang dalam karyanya Muqaddimah. Di antara tesisnya yang berbeda dengan pemikir Sunni lainnya adalah interpretasinya yang kontekstual terhadap hadis Nabi yang mensyaratkan suku Quraisy sebagai kepala negara. Ia menganggap hadis ini bersifat kondisional. Karenanya suku mana saja memegang posisi puncak pemerintahan Islam selama ia mempunyai kemampuan dan kecakapan. Jadi syarat suku Quraisy bagi Ibnu Khaldun bukanlah harga mati. Pemikir Islam lainnya yaitu Syekh Waliyullah Al-Dahlawi pada tahun 1702 sampai 1762 Masehi. Syekh Waliyullah membenarkan pembangkangan rakyat terhadap kepala negara yang tiran dan zalim. Syekh Waliyullah bahkan menegaskan bahwa pemerintahan pada periode pasca Al-Khulafal Ar-Rasyidin hanyalah berbeda sedikit saja dari kerajaan Romawi dan kekaisaran Persia. Periode yang ketiga, periode modern. Periode modern ditandai dengan semakin lemahnya dunia Islam di bawah penjajahan bangsa-bangsa barat. Hampir seluruh negeri muslim berada di bawah imperialisme dan kolonialisme barat. Dalam lapangan politik, sikap pertama melahirkan aliran yang menyatakan bahwa Islam adalah agama yang serba lengkap mengatur segala aspek kehidupan manusia, termasuk politik dan kenegaraan. Sikap kedua melahirkan aliran yang berpandangan bahwa Islam hanya memberikan seperangkat tata nilai dalam kehidupan politik kenegaraan umat Islam. Sedangkan sikap ketiga melahirkan aliran sekularisme yang memisahkan kehidupan politik dari agama. Pemikiran inilah yang selanjutnya berkembang hingga masa kontemporer. Menurut pemikir tokoh-tokoh aliran pertama, mereka memandang Islam sebagai supermarket yang menyediakan segala kebutuhan hidup manusia dan manusia tinggal hanya melaksanakan saja ketentuan-ketentuan tersebut. Secara pemikir kelompok pertama ini juga masih mendambakan adanya negara universal yang menyatukan seluruh dunia Islam. Selain itu, mereka memandang Barat sebagai musuh Islam. Oleh sebab itu, segala yang datang dari Barat harus ditolak karena tidak sesuai dengan kepribadian Islam. Pemikir kelompok kedua yaitu Ali Abdul Ar-Razik memandang bahwa Islam tidak mempunyai tata aturan tentang politik. Nabi Muhammad SAW diutus tidak lain hanyalah untuk menjadi rasul dan tidak berpotensi untuk membentuk negara dan kekuatan politik. Menurut Taha Hussein, supaya Mesir dan umat Islam umumnya dapat meraih kemajuan, maka jalan satu-satunya adalah dengan meniru dan mengadopsi peradaban Barat. Sedangkan menurut pemikir ketiga yaitu Abduh, berpendapat bahwa kepala negara adalah penguasa sipil yang diangkat dan diberhentikan oleh manusia. Abduh mendambakan Islam juga mengatur hukum-hukum tentang masalah-masalah hubungan antar manusia. Agar hukum tersebut berjalan secara efektif, maka diperlukan pemimpin atau kepala negara yang akan melaksanakan dan mengawasi pelaksanaannya. Namun, demikian, kepala negara tersebut bukanlah wakil Tuhan, melainkan hanya pemimpin politik. Karenanya, ia tidak memiliki kekuasaan keagamaan seperti dalam agama Kristen. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.